Lo pernah nggak sih janji ke diri sendiri, besok gue mulai ngerjain tugas beneran deh. Tapi besoknya, lo malah nge-scroll TikTok sampai jam 2 pagi, terus bilang, ya udah besok lagi deh. Akhirnya lo sadar, minggu udah ganti bulan, tugas belum kelar, dan rasa bersalah mulai numpuk. Tapi anehnya, makin lo ngerasa bersalah, makin lo nggak pengen ngapa-ngapain. Lo mulai mikir, apa gue emang pemalas ya? Padahal, bukan. Lo bukan pemalas. Lo cuma belum ngerti cara kerja otak lo sendiri. Hai, gue Ogi, dan lo lagi ada di channel Konten Serasi tempat kita ngobrol santai, tapi dalam, tentang cara berpikir, perasaan, dan kebiasaan manusia. Di video ini, gue pengen bahas satu hal yang nggak ada habisnya. Prokrastinasi. Kenapa sih kita suka nunda-nunda hal penting, padahal tahu bakal nyesel di ujungnya? Tenang, gue bakal jelasin akar psikologinya tanpa teori ribet. Plus kasih lo 3 trik sederhana, tapi manjur buat ngebongkar kebiasaan nunda. Jadi kalau lo sering merasa stuck, stay sampai akhir ya. Banyak orang mikir prokrastinasi itu tanda malas. Tapi sebenarnya, prokrastinasi itu bentuk pelarian dari emosi negatif. Otak kita tuh bukan didesain buat efisien, tapi buat aman. Jadi tiap kali lo mau mulai sesuatu yang ngebosenin, susah, atau bikin cemas, otak lo otomatis nyari jalan pintas buat kabur. Misal lo mau ngerjain skripsi, tapi belum tahu mau mulai dari mana. Muncul rasa nggak yakin, cemas, takut gagal. Nah, otak lo langsung bilang, udah deh, buka YouTube dulu bentar. Dan dalam 5 menit, bentar itu berubah jadi 3 jam. Ada teori yang namanya Temporal Motivation Theory intinya. Motivasi lo tergantung sama 2 hal. Seberapa gede hadiahnya, dan seberapa dekat waktunya. Makanya, tugas dengan deadline jauh tuh susah banget dimulai. Tapi begitu H1, otak lo panik, adrenalin naik, dan tiba-tiba lo jadi produktif. Jadi masalahnya bukan di niat, tapi di cara otak lo memandang waktu dan emosi. Prokrastinasi bukan soal waktu, tapi soal perasaan yang lo hindari. Lo bukan menunda tugas, lo menunda rasa nggak nyaman. Trik pertama, aturan 5 menit. Ini sederhana tapi powerful. Setiap kali lo pengen nunda, bilang ke diri sendiri, gue cuma mau kerjain ini 5 menit aja. Kenapa 5 menit? Karena yang paling berat dari semua hal itu bukan ngerjainnya, tapi memulainya. Begitu lo udah jalan 5 menit, biasanya lo bakal lanjut dengan sendirinya. Otak lo udah pemanasan, dan rasa takutnya pelan-pelan hilang. Lo nggak perlu mikir harus kelar semua hari ini. Cukup mulai 5 menit. Lo bakal kaget seberapa sering 5 menit itu berubah jadi setengah jam, 1 jam, bahkan selesai semua. Trik kedua, gabungin tugas yang lo benci dengan hal yang lo suka. Ini disebut temptation bundling. Otak manusia tuh suka banget sama reward instant. Jadi kalau lo mau ngerjain hal yang nggak seru, gabungin sama hal yang bikin seneng. Misalnya, lo bisa ngerapin kamar sambil dengerin musik favorit, atau ngerjain laporan sambil ngopi di tempat yang nyaman. Lari pagi sambil denger podcast yang lo suka. Prinsipnya, lo lagi ngelatih otak buat ngaitin hal nggak enak dengan sensasi positif. Lama-lama, tugas itu sendiri nggak terasa nyebelin lagi, malah bisa jadi kebiasaan yang lo nikmatin. Trik ketiga, ubah lingkungan lo. Kadang bukan lo yang salah, tapi lingkungan lo yang terlalu menggoda. Lo pengen fokus, tapi HP di sebelah lo bergetar tiap 5 detik. Notifikasi, chat, video, semuanya berebut perhatian lo. Solusinya, atur ulang lingkungan lo biar lebih ramah fokus. Simpen HP di luar meja kerja. Gunakan satu tempat khusus buat kerja atau belajar biar otak lo tahu ini tempat buat serius. Kalau kerja digital, coba pakai aplikasi blocker buat nahan godaan buka sosmed. Intinya, jangan ngandelin niat doang. Kadang niat butuh bantuan desain lingkungan. Masalah utama dari prokrastinasi bukan karena kita nggak punya waktu, tapi karena kita terlalu bergantung sama motivasi. Kita nunggu mood datang dulu baru mulai, padahal mood itu justru muncul setelah kita mulai. Jadi jangan tunggu semangat. Ciptain semangat dari tindakan kecil. Mulai dulu aja. Biar kecil. Karena tindakan kecil itu kayak bola salju, makin lama makin besar. Sekali lu bisa ngerasain nikmatnya nyelesain sesuatu yang lu tunda, otak lu bakal belajar, ternyata gue bisa kok.
Dan yang paling penting, berhenti nyalahin diri sendiri. Nunda bukan tanda lo gagal, tapi tanda lo manusia. Semua orang pernah nunda, bahkan orang sukses sekalipun. Bedanya, mereka sadar kapan harus berhenti kabur. Mereka nggak nunggu motivasi datang, mereka ciptain sendiri ritmenya. Mereka tahu bahwa disiplin itu bukan hasil dari semangat, tapi dari kesadaran bahwa waktu terus jalan. Dan kalau lo nggak ngambil langkah sekarang, lo cuma ngelihatin waktu nyusul lo pelan-pelan. Jadi mulai hari ini, lo nggak perlu janji mau berubah besar-besaran. Lo cuma perlu janji satu hal. Gue mulai aja dulu. 5 menit hari ini bisa jadi fondasi buat kebiasaan besar nanti. Lo nggak harus sempurna, lo cuma harus jalan. Kalau gagal, nggak apa-apa. Namanya juga proses. Yang penting, lo nggak diem di tempat yang sama terus. Gue tahu rasanya duduk di depan layar, ngerasa nggak punya tenaga buat mulai. Gue tahu rasa bersalahnya, kayak lo ngeliat jam dan sadar waktu kebuang percuma. Tapi gue juga tahu satu hal, rasa bersalah itu bisa berubah jadi bahan bakar, asal lo nggak larut di situ. Lo cuma butuh satu momen berani, satu langkah kecil, 5 menit pertama. Dan begitu lo ngelewatin itu, lo bakal ngerasa, oh ternyata segini doang. Jadi ingat 3 hal ini. Mulai 5 menit aja, gabungin hal penting sama hal yang lo suka, dan ubah lingkungan lo jadi lebih mendukung. Lo bakal lihat perubahan pelan-pelan. Lo bukan pemalas. Lo cuma perlu cara baru buat berdamai sama otak lo. Sekarang gue pengen tahu, dari 3 trik tadi, mana yang paling lo butuhin banget sekarang? Komen di bawah ya, gue pengen baca dan mungkin bantu lo dari sana. Jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe, karena di channel Konten Serasi ini, kita nggak cuma ngomongin teori, kita belajar bareng tentang gimana caranya jadi manusia yang lebih sadar, tanpa harus jadi sempurna. Gue Ogi dari Konten Serasi, dan ingat, produktivitas bukan tentang seberapa cepat lo jalan, tapi seberapa berani lo mulai.